Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang kamu juga. Amin. Saya mau memberikan semangat sama saudara, supaya saudara secara aktif memberikan kesaksian. Kenapa demikian? Karena waktu orang mendengar kesaksian saudara, terutama orang-orang yang mengalami atau berada dalam situasi yang sama seperti yang saudara alami, mereka bisa mendapatkan pengharapan. Mereka bisa mendapatkan kekuatan dari kesaksian saudara. Saudara dan saya sekarang hidup dalam dunia yang semakin hari semakin gelap, di mana orang-orang semakin mudah putus asa. Betul? Orang menjadi sangat mudah untuk putus asa. Kemudian mereka stres, mereka depresi. Itu sebabnya waktu saudara mengalami kebaikan Tuhan, ceritakan, bagikan. Supaya waktu orang mendengar kesaksian saudara, mereka pasti diberkati. Mereka mendapatkan pengharapan, mereka mendapatkan kekuatan. Dan lebih daripada itu, waktu saudara memberikan kesaksian, saudara meneguhkan, mengkonfirmasi kekalahan musuh saudara. Karena kitab Wahyu berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, itu yang pertama. Dan yang kedua oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi waktu saudara bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, saudara mengkonfirmasi kekalahan si jahat. Tentunya kesaksian tentang apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidupmu, semua kebaikannya yang menyelamatkan, memproteksi, memberkati, dan semua kebaikan Tuhan. Ceritakan. Sekaligus saudara ingin memberitahukan kepada semua orang percaya bahwa Tuhan saudara adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia menyediakan, dia tetap menyediakan. Amin. Kalau dulu menyembuhkan, sampai hari ini dia tetap menyembuhkan. Amin. Jadi, saya mau ajak saudara untuk melihat Lukas pasal 4. Dalam Lukas pasal 4, di situ diceritakan, Yesus, dia kembali ke kota di tempat di mana dia dibesarkan. Waktu Yesus kembali ke Nazaret, di situ kita bisa melihat, tidak semua orang yang ada di Nazaret bisa menerima Yesus. Bahkan sebagian besar terkesan menolak Yesus. Mereka bingung akan kata-kata yang indah yang diucapkan Yesus. Mereka berkata, bukankah ia ini anaknya Yusuf? Dengan kata lain mereka mau berkata, bukankah dia anak tukang kain? Bukankah sehari-hari pekerjaannya membantu bapaknya? Bagaimana mungkin dia mengajar kita? Bagaimana mungkin tukang kayu mengajar kita? Saya mau saudara mengerti. Dunia tidak mengerti bahasa kasih karunia. Sekali lagi saya ulangi. Dunia tidak mengerti bahasa kasih karunia. Kalau orang memiliki kualifikasi yang rendah, kalau orang memiliki latar belakang kehidupan yang gelap, pernah ada dalam gelap, kalau Tuhan memakai orang ini, dunia tidak pernah bisa mengerti. Dunia tidak pernah bisa menerima. Aduh, saya tahu dulu dia siapa, Pak. Sekarang dia mau mengajar kita. Mana mau saya. Dunia tidak pernah mengerti bahasa kasih karunia. Itu sebabnya waktu orang-orang melihat Yesus dan berkata, bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah sehari-hari pekerjaan tukang kayu? Bagaimana mungkin dia mengajar kita? Apa yang Yesus katakan kepada orang-orang yang ada di Nazaret? Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kenapa? Karena mereka sebagian besar tahu kualifikasi Yesus. Mereka tahu latar belakangnya Yesus. Anak tukang kayu, sehari-hari kerjanya hanya mengerjakan pekerjaan tukang kayu. Bagaimana mungkin sekarang dia mengajar kita? Dan sebagian besar orang-orang di Nazaret terkesan menolak Yesus. Yesus berkata, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan bisa pakai siapapun. Jangan lihat kualifikasi, jangan lihat latar belakang seseorang. Tuhan bisa pakai siapapun. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu masih ada kesempatan. Amin. Saudara masih ingat cerita tentang Daud? Daud, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Satu hari, ayahnya Daud mengutus Daud untuk membawa makanan kepada saudara-saudaranya di padang yang sedang dalam pertempuran. Mereka sedang dalam pertempuran bersama dengan orang Filistin. Waktu Daud bertemu dengan kakaknya yang paling tua yang bernama Eliab, Eliab berkata kepada Daud, untuk apa kamu datang ke sini? Untuk apa kamu datang ke sini? Kepada siapakah
kamu titipkan kambing dombamu yang hanya berjumlah 2-3 ekor. Aku tahu keberanianmu, aku tahu kejahatan hatimu. Kamu datang ke sini karena kamu mau melihat pertempuran, bukan? Jadi Daud ditolak oleh saudara-saudaranya. Tapi pada akhirnya saudara menemukan Daud, dia memberikan kemenangan yang besar kepada bangsa Israel. Daud mengalahkan Goliat. Jadi perhatikan baik-baik. Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai saudara. Apapun kualifikasimu, apapun latar belakangmu, Tuhan bisa pakai saudara untuk menyatakan kasih karunia dan kemuliaan namanya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ingat baik-baik apa yang Paulus katakan. Ingatlah bagaimana keadaan kamu waktu kamu dipanggil. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh. Tetapi apa yang lemah, apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Kenapa? Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya. Paulus berkata tidak banyak. Paulus tidak berkata tidak ada. Ada. Paulus tidak berkata tidak ada orang yang bijak, tidak ada orang yang bijaksana dipilih. Tidak. Paulus berkata tidak banyak. Artinya apa? Ada. Ada orang yang berpengaruh yang dipilih Tuhan. Ada orang yang bijak yang dipilih Tuhan. Ada. Ada orang yang terpandang. Ada. Tapi tidak banyak. Hanya sedikit. Kenapa? Karena kebanyakan orang masih melihat kualifikasi. Orang masih melihat latar belakang. Wah, apa latar belakang dia? Oh, dia profesor. Ya jelas saja dia profesor. Dia anak siapa? Cucu siapa? Oh, jelas saja cucunya si ini. Pasti berhasil. Nah, kalau halnya demikian, siapa yang dapat kemuliaan? Manusia dapat kemuliaan. Bukan Tuhan. Itu sebabnya tidak banyak. Tidak banyak yang terpandang, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang bijak yang dipilih Tuhan. Supaya apa? Supaya orang tahu, waktu orang ini berhasil, ini bukan dia. Ini pasti siapa? Tuhan. Siapa yang dapat kemuliaan? Tuhan yang dapat kemuliaan. Amin. Ayat 25, ayat 26. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Yesus berkata, pada zaman Elia ada begitu banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup 3 tahun 6 bulan, ketika terjadi bahaya kelaparan. Ada begitu banyak janda di Israel. Tetapi Elia tidak diutus kepada salah satu janda yang ada di Israel. Kemana Elia diutus? Elia diutus ke tanah Sidon, ke Sarfat. Siapa yang mendapat benefit dari pelayanan Elia? Seorang janda. Tapi bukan orang Israel. Janda ini orang Sarfat, orang kafir. Bukan orang Israel. Elia ketemu dengan janda ini di Sarfat. Janda ini sedang mencari kayu bakar. Dan Elia berkata kepada janda ini, berikan aku sedikit minum dari kendi. Waktu janda ini mau mengambil minuman, Elia berkata lagi, berikan aku roti. Kemudian janda ini berkata, demi Tuhan yang hidup, aku gak punya roti. Yang aku punya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang saya sedang cari kayu bakar. Setelah itu saya pulang ke rumah, saya akan proses tepung saya hanya segenggam, minyak saya hanya sedikit, jadi roti. Dan cukup hanya untuk saya dan anak saya. Setelah saya makan, anak saya makan, saya mati. Kemudian Elia berkata, jangan takut. Perbuatlah seperti apa yang kamu katakan. Kamu pulang, kamu olah tepungmu yang segenggam, minyak yang sedikit. Jadikan roti, tapi rotinya kasih saya dulu. Kalau saudara diperintahkan seperti itu, saudara langsung berkata, sesat nih, sesat. Buatin saya dulu, baru kamu yang makan. Dan beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayanmu tidak akan pernah habis. Minyak dalam buli-bulimu tidak pernah berkurang. Saudara bilang amin, kalau saudara mengalami, saudara bisa. Dan janda ini percaya. Apa yang terjadi? Tepung dalam tempayannya tidak pernah habis. Minyak dalam buli-buli tidak pernah berkurang. Ini yang saya katakan ketersediaan dari Tuhan untuk seluruh keluarga. Ada tepung, selalu ada tepung untuk buat roti. Selalu ada minyak untuk lampu. Selalu ada minyak untuk masak. Ini yang saya namakan mujizat
ketersediaan, provision. Jadi ilustrasi yang pertama, ada begitu banyak janda di Israel, tapi tidak ada satupun janda di Israel yang diberkati. Justru yang diberkati janda seorang kafir. Kenapa? Why? Nanti kita akan ketemu jawabannya. Ilustrasi yang kedua, ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Lagi-lagi, ada banyak orang kusta di Israel. Pada zaman Elia ada banyak janda di Israel. Tapi tidak satu pun mereka diberkati. Justru yang diberkati janda bukan orang Israel, orang kafir. Pada zaman Elisa ada banyak orang kusta di Israel. Apa yang diharapkan orang kusta? Menjadi sembuh. Menjadi tahir. Kesembuhan menjadi tahir. Ada banyak orang kusta di Israel pada zaman Elia. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Aneh. Selain daripada Naaman orang Syria itu. Jadi orang kusta yang disembuhkan bukan orang Israel. Tapi justru orang kusta yang disembuhkan adalah orang Syria. Orang kafir. Kenapa? Kenapa demikian? Dan disembuhkannya juga aneh. Sama seperti janda tadi juga aneh. Cara diberkatinya. Alkitab menceritakan, Naaman pergi ke rumah Elisa. Di depan pintu rumah Elisa. Elisa nggak mau keluar. Saudara pergi ke rumah pendeta. Pendeta nggak mau keluar. Dan pendeta hanya titip pesan. Bilang sama Naaman, suruh dia pergi ke sungai Yordan, celupin dirinya 7 kali di sana, dia akan sembuh. Dan Naaman ngedumel, paling enggak lu keluar kayak ketemu sama gua, paling enggak lu usap-usap penyakit gua. Alkitab berkata menggerakkan tangannya di atas penyakit saya. Tapi enggak ketemu. Naaman berharap dia dijamah. Kita tahu dalam perjanjian lama, kalau kita menjamah orang kusta, maka kita menjadi najis. Kenajisan menular dalam perjanjian lama. Berbeda dengan Yesus. Waktu Yesus ketemu dengan orang kusta, Yesus menjamah orang kusta. Orang kusta menjadi tahir. Perjanjian lama, kenajisan menular. Tapi dalam perjanjian baru, kekudusan menular. Amin. Dan Naaman, dia pergi ke sungai Yordan, dia celupin dirinya sebanyak 7 kali. Dia ngedumel. Dia seorang perwira. Saudara bisa bayangin, seorang perwira pergi ke Kali Ciliwung. Celupin dirinya 7 kali. Semua nonton. 1, 2, orang mulai ngomongin. Tuh kan gue diomongin. 3, tuh kan mulai ketawain. 4, 7. Dan ketika kayak 7 kalinya, kulitnya bersih seperti kulit seorang anak, kata Alkitab. Dia menjadi tahir. Dari sekian banyak orang kusta di Israel, nggak ada satupun yang disembuhkan. Hanya satu yang disembuhkan. Itu pun bukan orang Israel. Orang apa? Orang Syria. Orang kafir. Kenapa? Apakah Tuhan kurang belas kasihan sama orang Israel? Ada begitu banyak janda, ketika terjadi kelaparan tidak ada satupun janda yang diberkati. Ketika ada banyak orang kusta, nggak ada satupun orang kusta, orang Israel yang disembuhkan. Tapi semuanya orang kafir. Ada sesuatu di sini yang bisa kita pelajari. Ayat yang ke-28, 29. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Semua orang yang ada dalam rumah ibadat itu adalah orang Yahudi. Mendengar itu, mendengar apa? Mendengar 2 ilustrasi yang Tuhan Yesus ceritakan tadi. Yang pertama, mujizat ketersediaan, provision. Yang kedua, mujizat kesembuhan, healing. Kenapa mereka marah? Karena mereka tersinggung. Mereka mendengar yang menerima kedua mujizat ini, provision, healing, bukan orang Yahudi, tapi orang kafir. Mereka menganggap orang kafir nggak layak menerima semuanya ini. Mereka menganggap janda di Sarfat tidak layak menerima provision. Kenapa? Karena mereka orang kafir. Mereka tidak punya hak dalam perjanjian antara Allah dengan Abraham. Demikian juga mereka menganggap bahwa Naaman orang Syria, dia orang kafir. Dia tidak punya hak untuk menerima bagian dalam perjanjian
antara Allah dengan Abraham, kesembuhan. Dia tidak punya hak sama sekali. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, sesungguhnya Yesuslah yang menyediakan untuk janda di Sarfat. Dan Yesus jugalah yang menyembuhkan Naaman. Dan saat itu Yesus ada di Nazaret. Yesus bisa menyembuhkan mereka, Yesus bisa memberkati mereka, tapi mereka tidak mau percaya. Itu sebabnya mereka tidak menerima. Dan buat Yesus sangat sederhana. Kalau kamu nggak mau terima aku di sini, aku pergi ke desa yang lain. Dan kalau desa yang lain percaya, mereka menerima. Amin. Dan sampai hari ini, perhatikan baik-baik, dua hal ini. Kesembuhan, healing, provision, ketersediaan, masih menjadi polemik dalam gereja. Masih menjadi pertentangan dalam gereja. Kalau gereja berbicara tentang ketersediaan, provision, maka rame-rame orang Kristen berkata, oh ini Injil kemakmuran ini. Ini sesat ini. Waktu gereja berbicara tentang kesembuhan, maka orang Kristen yang lain rame-rame berkata, oh ini Injil kesembuhan ini, sesat ini. Saya mau kasih tahu sama saudara, tidak ada Injil kemakmuran atau tidak ada Injil kesembuhan di dalam Alkitab saudara. Saudara boleh cari, nggak ada. Yang ada hanya satu Injil. Injil kasih karunia Allah. Atau disebut Injil damai sejahtera Allah. Atau disebut Injil Yesus Kristus. Dan Injil kasih karunia menghasilkan ketersediaan buat saudara. Injil kasih karunia menghasilkan kesembuhan buat saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi kalau orang berkata, oh ini Bethesda sesat, Injil kemakmuran, nggak usah dibantah. Saya cuma berdoa, Tuhan kalau mereka nggak mau, jemaat Bethesda siap membuka tangan, menampung semuanya. Karena buat Yesus sederhana. Datang ke desa, nggak diterima, dia pergi, datang ke desa lain, diterima, mereka menerima. Jadi kalau orang lain nggak mau terima, kita siap terima. Tuhan mau kamu percaya Injil kasih karunia Allah. Amin. Kenapa? Karena Tuhan mau kamu baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Be in health, prosper in all things. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi Tuhan tetap masih bisa menyediakan hari ini buat saudara. Tuhan masih menyembuhkan saudara sampai hari ini. Amin. Yesaya pasal 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Yesaya menggambarkan bagaimana keadaan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Semaraknya tidak ada lagi kita menginginkan dia, begitu mengerikan, rupanya tidak lagi seperti anak manusia. Nggak lagi berbentuk seperti manusia. Begitu hancur. Waktu orang melihat, orang-orang pada zaman itu melihat, mereka berkata, oh dia kena tulah, dia dipukul, dia ditindas Allah. Inilah orang yang berkata akan meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Dia layak mendapatkan ini. Orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya, surely, ini yang sesungguhnya terjadi waktu dia hancur-hancuran. Saudara harus tahu. Sesungguhnya, kenapa dia hancur-hancuran? Dia sedang menanggung penyakitmu. Dia sedang menanggung kesengsaraanmu. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Amin. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dia bayar semua harganya supaya hari ini keselamatan datang kepadamu. Apa itu keselamatan? Soteria. Amin. Soteria bukan hanya memindahkan kamu dari neraka ke surga. Tapi soteria artinya wholeness. Amin. Protection. Prosper. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Waktu saudara percaya sama Injil, percaya sama apa yang Tuhan Yesus lakukan, di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan. Untuk menyelamatkan, menyembuhkan, memproteksi, memberkatimu.
Itu sebabnya tadi saya katakan, kalau kamu percaya Injil, Injil menghasilkan kesembuhan, Injil menghasilkan kesehatan, Injil menghasilkan prosperity buat saudara. Amin. Kalau mereka nggak mau percaya, kita tampung. Amin. Tahukah saudara bahwa ayat ini dikutip dalam perjanjian baru? Perhatikan baik-baik. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Orang-orang yang tidak percaya kesembuhan nilai, mereka berkata, oh yang dimaksud dengan kelemahan dan penyakit, mungkin berbicara tentang kelemahan dan penyakit secara spiritual. No, konteks. Lihat ayat sebelumnya. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Sakit di sini berbicara tentang penyakit secara fisik. Kemudian dikutip Yesaya pasal 53. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jelas, confirm, Tuhan mau kamu baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Amin. Kalau saudara lihat perjanjian lama, dalam kitab Imamat ada 5 korban di sana. Korban bakaran, korban keselamatan, korban penebus salah, korban penghapus dosa. Semua korban yang dipersembahkan, bagaimana caranya mereka dipersembahkan? Di atas mezbah korban. Sebelum korbannya dipersembahkan, korbannya disembelih. Potongan, satu sayatan di pembuluh darah yang paling besar. Set. Kemudian korbannya mati lemas, setelah itu dipersembahkan, baru dibakar di atas mezbah korban bakaran. Jadi semua binatang yang dipersembahkan di dalam perjanjian lama, yang merupakan gambaran tentang Yesus, dipersembahkan penuh dengan belas kasihan. Tidak disiksa terlebih dahulu. Tapi Yesus saudara, Yesus saya, waktu dia mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk dosamu, sebelum dia tergantung di atas kayu salib, dia harus disiksa terlebih dahulu. Dicambuk, dikasih mahkota duri. Supaya apa? Supaya ada luka, supaya ada bilur, supaya oleh bilur-bilurnya penyakitmu sembuh. Amin. Tapi banyak orang Kristen yang berkata, tapi Pak, saya sudah berdoa, tapi saya nggak pernah sembuh. Saya sudah berdoa, saya tidak mengalami terobosan. Saya mau saudara mengerti, semua kita di tempat ini mengalami tantangan yang berbeda-beda. Betul? Ada yang sehat, nggak pernah sakit, usahanya baik-baik, puji Tuhan. Ada yang usahanya diberkati, tapi ada penyakitnya, darah tinggi, kolesterol. Ada yang sehat, tapi usahanya naik turun. Ada yang sehat, ada yang diberkati, tapi selalu bermasalah sama anaknya. Jadi tantangannya berbeda-beda. Kita punya tantangan yang berbeda-beda. Ada yang komplain, saya sudah berdoa, dan saya nggak sembuh. Saya sudah berdoa, saya tidak mengalami terobosan. Dan ada begitu banyak orang Kristen yang kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengalami kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Mereka kehilangan usaha mereka. Nah, kalau halnya demikian, apakah saudara mau stop memberitakan kebenaran? Jangan. Tetap beritakan kebenaran. Bahwa Tuhan masih menyembuhkan. Tetap beritakan kebenaran. Bahwa Tuhan masih tetap menyediakan buat kamu. Amin. Nah, kalau halnya saudara belum menerima, kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya kita menerima. Karena kita sudah lihat tadi 2 ilustrasi. Kenapa ada yang menerima? Kenapa ada yang tidak menerima? Betul? Kenapa yang disembuhkan? Kenapa ada yang nggak disembuhkan? Kenapa yang satu diberkati? Kenapa yang satu nggak diberkati? Kita akan sama-sama melihat. Roma pasal 4. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Kalimatnya jelas. Siapa yang dimaksud dengan keturunannya? Saudara dan saya. Alkitab berkata, barang siapa milik Kristus. Siapa di sini milik Kristus? Dia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.
Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji Abraham kepada keturunannya. Saudara sudah tahu sekarang. Janji Allah kepada Abraham dan kepada saudara diberikan bukan karena hukum Taurat. Jadi jangan coba-coba meraih janji ini dengan hukum Taurat. Kamu pasti tidak menerima. Sebab bukan karena hukum Taurat diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Bagaimana caranya diberikan? Apa janjinya? Ia akan memiliki dunia. Apa janjinya? Memiliki dunia. Wow, ini janji secara global. Memiliki dunia. Termasuk di dalamnya ada begitu banyak janji-janji yang kecil-kecil. Untuk memiliki dunia, kamu harus diberkati. Nggak ada yang bilang amin semuanya. Untuk bisa memiliki dunia, kamu harus diberkati. Amin. Bagaimana caranya kamu hidupnya kekurangan bisa memiliki dunia? Nggak bisa. Jadi saudara harus tahu janji saudara. Janji dari Allah buat saudara, kamu harus diberkati. Amin. Katakan bersama saya harus diberkati. Ini janji Tuhan. Dan untuk bisa memiliki dunia, kamu harus sehat. Bagaimana caranya kamu sakit-sakitan bisa memiliki dunia? Jadi kalau hari ini kamu sakit, kamu harus sehat. Kamu harus sembuh. Ini janji Tuhan. Janjinya bukan diberikan karena hukum Taurat. Tapi janjinya diberikan karena kebenaran berdasarkan iman. Karena percaya. Janjinya diberikan bukan karena hukum Taurat, tapi karena iman. Itu sebabnya tadi saya katakan sebelum kita sampai ke sini, saya memberitahukan sama saudara dua ilustrasi yang Tuhan katakan. Ada begitu banyak janda di Israel, jelas sekali. Di mana? Di Israel. Tapi tidak ada satupun yang diberkati. Kenapa? Mereka orang Yahudi, mereka hidup di bawah hukum Taurat. Mereka tahu mereka keturunan Abraham. Tapi kenapa mereka nggak diberkati? Jelas Alkitab berkata, bukan karena hukum Taurat diberikan janji itu kepada Abraham dan keturunannya. Tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Kenapa mereka nggak diberkati? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Mereka berusaha mendapatkan janji itu dengan hukum Taurat. Itu sebabnya mereka tidak menerima. Ada begitu banyak orang kusta di Israel spesifik. Tapi nggak ada satupun yang disembuhkan. Kenapa? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Jelas sekali janjinya bukan diberikan berdasarkan hukum Taurat, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Diberikan karena iman. Itu sebabnya yang menerima janda di Sarfat. Orang kafir yang sama sekali nggak tahu hukum Taurat. Dan hanya percaya. Saya cuman punya tepung sedikit. Minyak sedikit. Saya olah, saya makan, anak saya makan, saya mati. Tapi Elia berkata, jangan takut. Pulang, lakukan seperti apa yang kamu mau lakukan. Tapi waktu jadi rotinya, kasih saya dulu. Kamu belakangan. Sebab beginilah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan tidak pernah habis. Minyak dalam buli-buli tidak pernah berkurang. Dan dia percaya. Waktu dia percaya, dia menerima. Amin. Orang kusta, ada begitu banyak di Israel. Mereka berusaha mendapatkan dengan hukum Taurat. Nggak bisa. Naaman, dia nggak tahu hukum Taurat. Dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dia hanya percaya, sekalipun ngedumel, dia percaya sama apa yang Elisa katakan. Dia rendam dirinya 7 kali. Waktu dia bangun yang ke-7, kulitnya bersih. Dia menerima, bukan karena hukum Taurat. Dia menerima karena dia percaya. Beginilah caranya saudara menerima janji Tuhan kepada Abraham. Begini caranya kamu menerima janji-janji Allah. Jangan mencoba meraih dengan hukum Taurat, tetapi raihlah dengan iman. Percaya karena apa yang sudah Yesus selesaikan. Terima. Waktu terima vonis dokter, datang sama Tuhan. Tuhan, aku percaya kau sudah menggantikan posisiku. Hancur-hancuran. Menanggung semua penyakitku. Supaya hari ini Tuhan, jangan ada lagi penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, aku sembuh. Amin. Ayat 14. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, kalau saudara berpikir, oh saya sudah berdoa Tuhan harus sembuhin saya. Saya sudah baca Alkitab, Tuhan harus sembuhin saya. Sudah kasih persembahan besar, Tuhan harus sembuhin saya. Saudara mencoba meraihnya dengan hukum.
Apa yang terjadi? Imanmu sia-sia. Imanmu sia-sia. Imanmu percaya kepada Tuhan sia-sia. Kenapa? Karena saudara berusaha meraihnya dengan perbuatan. Kalau kamu berusaha dengan perbuatan, lanjutin aja. Nggak pernah pakai iman. Imanmu sia-sia. Dan, nah ini yang paling gawat. Batallah janji itu. Kamu nggak terima. Amin. Itu sebabnya kita tahu sekarang bagaimana janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Dan kita adalah keturunannya. Kita milik Kristus. Bagaimana janji itu diberikan kepada saudara? Bukan karena hukum Taurat, tapi kebenaran berdasarkan iman. Amin. Percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Amin. Waktu kamu percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Sebagaimana Abraham, Allah berkata, maka lalu percayalah Abraham, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Maka berkat orang benar datang kepada Abraham. Demikian juga sama saudara. Waktu kamu percaya, maka hal itu diperhitungkan kepadamu sebagai kebenaran. Apa yang terjadi? Semua berkat Abraham datang dalam hidup. Jadi mulai hari ini miliki kesadaran, apapun tantanganmu, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, datang sama Tuhan dengan imanmu. Iman yang bagaimana? Seperti yang kita sudah pelajari, buka mata rohanimu, lihat apa yang sudah Yesus selesaikan, perkatakan, kemudian mengucap syukur. Amin. Maka semua janji Allah kepada Abraham akan menjadi bagianmu. Jangan mencoba-coba meraihnya dengan hukum Taurat. Jangan. Sia-sia imanmu dan batallah janji itu. Batal. Nggak akan pernah datang. Jadi segala sesuatunya selalu melihat kepada salib Kristus. Percaya. Perkatakan. Janji itu dah datang. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ada kesaksian? Kesaksiannya dari Ibu Kesia. Shalom. Nama saya Kesia, jemaat Bethesda Church dan member dari CG 55. Saya akan memberikan kesaksian akan kasih karunia Tuhan Yesus yang luar biasa dahsyatnya dalam keluarga kami. Saya memiliki seorang suami, 3 orang anak yang sangat saya kasihi. Pada tahun 2013, saya bersama dengan suami mengalami masalah keuangan karena pada tahun 2013 kami salah berinvestasi di perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Pada awalnya memang memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan, namun seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut tutup dan membuat seluruh customernya mengalami kerugian. Dan hal ini membuat kerugian besar buat kami, karena sumber mata pencaharian kami tertutup dan kami tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan apapun. Sementara kami memiliki 3 anak yang masih bersekolah di tingkat SMP dan SMA pada waktu itu, tahun 2013. Pada tahun 2014, anak kami yang pertama lulus dan diterima di Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan perpajakan. Kami mulai khawatir karena biaya yang tidak kecil untuk kuliah di luar kota. Biaya rutin yang harus kami sediakan saat itu adalah biaya kos, makan, transportasi, dan lain-lain. Waktu terus berjalan dengan tekanan yang kami alami. Hal yang kami lakukan adalah kami hanya dapat terus memperkatakan dengan iman bahwa anak-anak kami, anak yang pandai, cerdas, berhasil, diberkati secara luar biasa. Itulah yang kami lakukan setiap hari. Hal ini saya lakukan setiap kali mereka mau berangkat ke sekolah. Saya selalu tumpangkan tangan di atas kepala mereka dan mengatakan anakku adalah anak yang pandai, cerdas, dan berhasil. Tetap bersyukur dan selalu mengatakan Tuhan Yesus sangat baik. Meskipun tanpa penghasilan yang tetap tiap bulan, namun kuliah anak kami tetap berjalan sekalipun dengan kondisi yang serba kekurangan. Puji Tuhan, tahun 2018 anak kami lulus dengan predikat cum laude dan langsung mendapat pekerjaan di konsultan pajak. Pada tahun 2017, puji Tuhan, anak kami yang kedua lulus SMA dan diterima di Sekolah Bisnis Manajemen ITB Bandung lewat jalur SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Sekalipun kondisi keuangan kami belum membaik dan beban kami semakin bertambah, kuliah di SBM ITB dalam 1 tahun harus menjalani 3 semester.
dengan beban uang kuliah sebesar 20 juta per semester. Kami terus semakin percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sangat menyayangi anaknya. Kami terus meminta kasih karunia, selalu bersyukur, percaya dengan iman sekalipun kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Puji Tuhan, anak kami mendapatkan pengurangan uang kuliah dari alma mater sehingga biaya kuliah dari 20 juta menjadi 5 juta per semester. Tidak hanya itu, anak kami juga mendapat beasiswa dari perusahaan Astra Honda Motor sebesar 5 juta per semester. Jadi genaplah sudah biaya kuliah menjadi 0 rupiah dengan cara Tuhan Yesus yang ajaib. Dengan iman, sekali lagi dengan iman. Amin. Tidak sampai di situ, oleh kemurahan Tuhan, anak kami juga ditetapkan sebagai asisten dosen sampai lulus, menjadikan biaya hidup dan kebutuhan perkuliahan tercover penuh. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan menyediakan. Dia adalah Tuhan yang Tuhan menyediakan buat saudara dan saya. Amin. Dan pada tahun 2020, anak kami dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Saat sidang skripsi, anak saya sudah mendapat tawaran kerja sehingga langsung bekerja di sebuah perusahaan startup. Tahun 2019, anak kami yang ketiga lulus SMA. Dan oleh kemurahan Tuhan, anak kami diterima di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Manajemen. Puji Tuhan, kondisi keuangan kami mulai membaik karena dua anaknya sudah bekerja. Karena kasih karunia Tuhan Yesus, anak kami ketiga juga mendapatkan keringanan kuliah sebesar 50% dari standar normal. Dan di semester keempat, anak kami sudah mendapat kesempatan bekerja magang di perusahaan multinasional dengan uang saku yang cukup memadai di atas standar UMR. Dan ini didapatkan di sela-sela pembagian waktu kuliah yang masih diberlakukan online karena situasi pandemi. Hal tersebut terus berjalan sampai di akhir semester. Memasuki akhir semester pada bulan Maret 2023, anak kami di reach out oleh perusahaan konsultan bisnis internasional, yaitu Tony Blair Institute. Padahal anak kami masih mengikuti magang di perusahaan lain. Dan bulan Juli 2023, anak kami dinyatakan lulus juga dengan predikat cum laude. Agustus 2023, anak kami langsung ditetapkan menjadi karyawan tetap di perusahaan Tony Blair Institute dengan salary yang sangat fantastis. Ini semua adalah karena kasih karunia Tuhan Yesus. Pada bulan Agustus 2003 kami mendapat kelimpahan berkat dari anak pertama. Anak pertama mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi lagi dengan biaya penuh dari perusahaan tempat dia bekerja saat ini. Anak nomor 2 sudah selesai mengikuti program manajemen trainee dari perusahaannya tempat dia bekerja dan dinyatakan lulus setelah melalui tes akhir. Dan puji Tuhan, anak saya juga dinyatakan satu-satunya peserta manajemen trainee yang mendapat kelulusan dari seluruh angkatan yang mengikuti program tersebut. Sekaligus menerima promosi jabatan baru sebagai senior product manager di usia 23 tahun. Kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Dan oleh kemurahan Tuhan, tepat di bulan September kemarin, anak saya yang ketiga terpilih mengikuti training karyawan yang akan diadakan di Singapura di bulan November 2023 untuk siap naik menerima promosi jabatan yang baru. Tak hentinya saya menangis haru melihat kebaikan penggenapan firman Tuhan yang nyata melalui perkataan dan ucapan syukur kami. Sekalipun melalui proses yang sangat pahit yang kadang membuat kami tak berdaya dengan kemampuan yang sangat terbatas, tapi Tuhan dapat mengubahkan semuanya menjadi indah dalam hidup saya. Bisa lihat iman ibu ini. Semuanya diterima dengan iman. Di atas semuanya ini, yang membuat kami menjadi bertumbuh di Bethesda Church, anak-anak kami aktif mengikuti ibadah Grace Army, dan kami merasakan pertumbuhan iman mereka yang penuh damai sejahtera dan berakar kuat di dalam komunitas ini. Anak-anak kami begitu menikmati dalam lingkungan komunitas pergaulan kaum muda di Grace Army yang membuat mereka mengerti, menerima kasih karunia secara sempurna yang mereka terima secara pribadi. Kami juga sangat diberkati dalam ibadah Care Group 55 yang di dalamnya ada kumpulan saudara-saudara terkasih yang diberikan Tuhan di mana kami dapat leluasa sharing dan saling menguatkan. Pengupasan firman Tuhan yang menjadikan kami bertumbuh dalam Care Group semakin nyata menerima semua berkat dan kebaikan Tuhan. Kami semakin dikuatkan dan merasa berkat kasih karunia yang begitu dalam yang bisa dinikmati dan dalam kebersamaan yang harmonis di tengah keluarga Bethesda Church yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami juga menerima hadiah dari anak-anak kami. Sebuah rumah yang berlokasi strategis dan nyaman untuk dihuni. Saudara bisa bayangkan? Anak-anaknya beliin rumah untuk orang-orang tuanya. Untuk orang tuanya. Betapa luar biasa. Dia terima semuanya ini dengan iman.
Dan bonus akhir tahun kami juga diberikan tiket untuk mengikuti perjalanan Holy Land bersama Pastor Ivan Tanujaya di bulan November 2023 yang akan di-reschedule di bulan Maret 2024. Amin. Sungguh ini semua bukan karena gagah kuat kami sebagai orang tua, tapi semata hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Secara hitungan manusia kami tidak memiliki income sama sekali untuk menyekolahkan anak-anak kami. Dia nggak punya income sama sekali untuk menyekolahkan ketiga anak-anaknya. Tapi Tuhan tetap memelihara kami dengan penuh kasih sayang dan kelimpahan di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang masih sampai hari ini dan seterusnya adalah Tuhan yang menyediakan buat. Dia tetap menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak pernah berhenti memberkati anak-anak kami sekalipun melewati lembah air mata. Seperti firman Tuhan katakan, apa yang belum pernah kita dengar dengan telinga, belum pernah kita lihat dengan mata, di dalam kasih karunia semuanya menjadi layak kita terima. Tuhan Yesus pasti juga memberkati saudara sekalian yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Betapa indahnya hidup percaya dengan iman. Hidup percaya dengan iman. Bukan dengan perbuatan, tetapi dengan iman. Percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Seperti yang selalu saya katakan, iman seperti tangan yang terbuka untuk menerima semua berkat Tuhan. Amin. Meminta kasih karunia, maka semua digenapi bersama Dia. Terima kasih Pastor Ivan, terima kasih Bethesda Church. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan kepada kami sebagai keturunan Abraham. Karena kami adalah milik Kristus. Kami akan memiliki dunia. Kami harus sehat. Kami harus diberkati. Semuanya diberikan karena kebenaran berdasarkan iman. Itu sebabnya hari apapun masalah, pergumulan, tantangan anak-anakmu di tempat ini, biarlah hari ini mereka membuka mata rohani mereka, melihat apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Mereka memperkatakan iman mereka, percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan buat mereka, untuk kesembuhan mereka, untuk kesehatan mereka, untuk berkat-berkat dalam usaha mereka, dalam karir mereka, untuk restorasi dalam keluarga mereka. Dan ketika mereka memperkatakan iman mereka, hal itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan semua berkat Abraham yang dijanjikan Allah datang dalam kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang butuh terobosan, Tuhan buka pintu-pintu baru. Tuhan perintahkan berkat datang ke dalam lumbung-lumbung mereka. Anak-anak mereka dikembalikan. Dan apapun yang mereka butuhkan, Tuhan pasti berkata, jangan takut. Aku pasti menyatakan kasih karunia kepadamu. Apapun yang pernah hilang dari saudara, semuanya akan dikembalikan berlipat-lipat kali ganda. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin.